البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk taat kepada penguasa itu hanya sebatas pada hal-hal yang bukan kemaksiatan. Apa dalilnya? Indah Abdullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tidak diulanginya perintah ati'u pada ulul amri, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepadanya tidak secara mutlak, tapi sebatas pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Taib. Apa dalil yang sharih tentang hal ini? Kalau tadi kan dalil istimbati, ya, mengambil istimbat. Di sana ada dalil yang sharih. Apa itu? Hendak Aba Ismail. Taib. Nah, hadits Ibnu Umar juga sangat jelas tadi dalam sahihain. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Ini sahih. Ya, apabila diperintahkan pada maksiat maka tidak ada mendengar, tidak pula ada ketaatan kepadanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa nattabi'u sunnata wal jamaa'ah wa najtanibu syudzuda wal khilafa wal furqah. Kita mengikuti sunnah dan al-jamaa'ah, dan kita meninggalkan asyudzud wal khilaf wal furqah. Berarti di sini ada dua hal yang ditetapkan bahwasanya kita ittiba padanya, dan ada tiga hal yang kita di sini menjauhinya. Dan masing-masingnya akan dijelaskan insyaallah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sunnah adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari makna dasar, bermakna tariqah, yang kemudian secara istilah yaitu semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada beliau berupa perkataan, perbuatan, kemudian takrir, persetujuan.
Itu sunnah. Kemudian al-jamaah yang dimaksud adalah jama'atul muslimin. Wa humus sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah di sini adalah jamaah muslimin. Dan mereka adalah para sahabat, para tabi'in, dari para sahabat dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Itu al-jamaah. Berarti yang paling terdepan dari al-jamaah adalah apa? Adalah para sahabat. Kemudian siapa saja yang mengikuti mereka, maka wajib atas kaum muslimin untuk ittiba terhadap jalan mereka. Fattiba'uhum huda. Sebab mengikuti mereka itu merupakan petunjuk. Wa khilafuhum dhalal, dan menyelisihi mereka itu kesesatan. Apa dalilnya? Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah apabila kalian yang diperintahkan untuk mengatakan siapa? Nabi. Baik. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim. Wa qala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka hukumannya apa? Nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan ke arah mana dia berpaling, yaitu dibiarkan terus semakin tersesat. Dan ini hukuman yang sangat mengkhawatirkan, akhwan. Ketika seorang hamba tersesat dan tidak diberi hidayah, tapi malah semakin dijerumuskan dalam kesesatan. Inilah istidraj. Nuwallihi ma tawalla. Di dunia dibiarkan terus-menerus berada di atas kesesatan dan semakin tersesat. Kemudian di akhirat wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qala ta'ala, atau ayat di surat An-Nisa akhwan 115 ini merupakan ayat pokok tentang wajibnya mengikuti jalan kaum mukminin, wajibnya mengikuti al-jamaah. Karena ada dua hal yang dikandung dalam ayat ini yang wajib kita ikuti. Yang pertama adalah mengikuti Rasul, dan yang kedua mengikuti sabilul mukminin. Sebab Allah ancam bagi yang menyelisih Rasul dan menyelisihi jalannya kaum mukminin dengan dua hukuman tadi. Menunjukkan wajibnya dua perkara itu, ittiba'ur Rasul dan apa? Ittiba'ul jamaah.
Faqala ta'ala qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Katakanlah wahai Nabi, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Apabila mereka itu berpaling, fi'il madhi, beralih dari yang awal adalah perintah dan khitab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Katakan wahai Nabi, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, kemudian apabila mereka berpaling, fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Maka sungguhnya atasnya adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan atas kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Naam. Fa innama 'alaihi, kembali ke siapa ini? Kembali ke siapa, Rifki? Wa in tawallaw fa innama 'alaihi. Alaihi dikembalikan ke mana? Taib, kembali kepada Ar-Rasul. Ya. Fa in tawallaw fa innama 'ala ar-rasuli ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Jika mereka berpaling, ya atas Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dipikulkan kepadanya, yang diamanahkan kepada beliau, dan atas kalian apa yang dipikulkan kepada kalian. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan. Kemudian Allah katakan, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Ini syahidnya yang menjadi inti pendalilan, yaitu perkataan Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi siapa saja yang ingin mendapatkan hidayah, maka wajib mengikuti dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya belum sampai hafalannya di surat An-Nur, maka ingat bagian ini, ikhwan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Itu pokok. Bahwasanya ketaatan kepada Rasul merupakan sebab hidayah, sebab keselamatan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali adalah untuk menyampaikannya. Ya, al-balagh al-mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, menerangkan yang hak itu hak, dan menerangkan yang batil itu batil, akan dijauhi manusia. Wa qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini sangat sharih, sangat tegas perintah fattabi'uh, yaitu perintah untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sunnah beliau. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian tercerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian itu bertakwa.
Wa qala ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran malah berselisih. Dan ini sunnatullah, ikhwan. Setiap datang penjelasan, setiap datang bayinat, pasti manusia akan berselisih, terbagi menjadi dua golongan. Yang menerima al-haq, dan mereka orang-orang yang selamat, dan yang menolaknya. Nah, yang menolaknya. Dari umat ke umat, demikian keadaannya. Datang Rasul menyampaikan bayinat, manusia terbagi menjadi dua golongan. Nah, yang mengikuti penjelasan Rasul dan yang menentangnya. Demikian pula dari zaman ke zaman. Nah, datang dakwah, datang nasihat, datang bimbingan, manusia terbagi menjadi dua golongan, yang menerima dan yang menolaknya. Nah, kita diperintahkan di sini, atau kita dilarang di sini, ikhwan, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih setelah datang kepada mereka bayinat. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka itu azab yang besar, azab yang dahsyat. Ayat ini didatangkan untuk menjelaskan poin kedua yang wajib kita ikuti, yaitu apa? Apa itu, Aba Mujahid? Ittiba'ul jamaah. Harus apa? Mengikuti al-jamaah, bersatu bersama dengan kaum muslimin di atas al-haq. Jangan bercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi tercerai-berai, engkau bukanlah bagian dari mereka sama sekali. Di sini bara'ah, ya, berlepas dirinya Nabi SAW dari orang yang berpecah belah pada agama mereka. Nah, tapi kewajiban kita adalah bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tafarruq, menjauhi perpecahan. Nah, karena sungguh perpecahan merupakan perkara yang sangat disukai oleh iblis beserta bala tentaranya. Nah, ketika iblis telah putus asa dari menggoda dari sisi-sisi yang lain, akhwan, dia ketika melihat suatu kaum, nah, kokohnya mereka di atas tauhid, kokohnya mereka di atas sunnah, dia mungkin merasa putus asa, sulit untuk memasukkan ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Maka di antara jalan yang akan dia datangi adalah jalan tahrish, jalan untuk membuat perpecahan. Maka seorang muslim terlebih lagi sunni salafi wajib untuk tanggap terhadap perkara ini. Wajib untuk paham terhadap perkara ini. Jangan sampai menjadi menjadi domba-domba yang diadu oleh iblis dengan mudah. Karena mereka sukanya mengadu domba. Jangan mau untuk dijadikan sebagai domba-domba yang diadu oleh iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih lagi pada perkara din. Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi tercerai-berai, engkau wahai Nabi, ya, perhatikan, lasta ai laisa Muhammadun minhum. Ini itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk dari golongan mereka. Fi syai', penegasan, yaitu sama sekali bukan termasuk bagian dari mereka sedikit pun.
Nah, ini menunjukkan wajibnya untuk ittiba'ul jamaah dan menjauhi furqah. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Hanyalah perkara mereka itu kembali kepada Allah, kemudian Allah akan kabarkan mereka dengan apa-apa yang dulu telah mereka lakukan. Nah, diberi kabar ini loh perbuatan kalian, kemudian dibalas. Na'udzubillahi min dzalik. Wa thabata fi sunan al-hadits alladhi sahahahu at-Tirmidzi 'an al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur dari Irbad ibn Sariyah. Ini juga hadis pokok ikhwan tentang wajibnya ittiba'us sunnah. Nah, maka seorang sunni, seorang salaf hendaknya hafal hadis ini dan betul-betul pahami maknanya dan tunaikan kandungannya. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah zarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang mendalam sampai-sampai zarafat minhal uyun, mata-mata ya mencucurkan airnya dikarenakan mau'izah yang disampaikan oleh Nabi. Ya, sampai mereka menangis. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati menjadi gemetar. Semakin bertambah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadaan para sahabat ikhwan ketika mendengar mau'izah. Nah, orang-orang yang hatinya hidup ketika mendapatkan nasihat dan mau'izah, hatinya semakin bertambah rasa takutnya pada Allah dan mata-mata mereka mencucurkan air matanya. Faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Maka seorang mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat dari seorang yang mau berpisah. Famadza ta'hadu ilaina? Nah, dalam sebagian riwayat fa'ausina, maka berikan wasiat kepada kami. Maknanya sama. Famadza ta'hadu ilaina? Terus apa yang Anda ingin betul-betul ambil, ya? Ambil apa? Perjanjian dengan kami. Dalam artian perkara yang betul-betul engkau wanti-wanti kami agar jangan sampai kami tinggalkan. Ya, wasiat yang engkau berikan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, usikum bis-sam'i wat tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Ini terjadi apa? Terjadi peringkasan. Nah, pada sebagian riwayat jelas diawali dengan perintah atau wasiat untuk apa? Pertama kali wasiat untuk apa? Indak Mujahid. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dan mendengar serta taat kepada pemerintah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sebab sesungguhnya orang yang akan hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian, ihdaru, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab semua kebid'ahan itu sesat. Nah, dan hadis ini masyhur dalam tingkatan paling minimalnya hasan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala 72 millah, wa inna hadhihi al-ummata sataftariku ala 73 millah, ya'ni al-ahwa'a.
Sungguhnya dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, mereka tercerai-berai di dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan tercerai-berai, terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, yakni al-ahwa, al-milah yang maksud yakni al-ahwa, yaitu golongan pengikut hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya berada di neraka kecuali satu golongan, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Naam. Wa fi riwayatin qalu man hiya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi. Dalam sebagian riwayat mereka bertanya terus, siapa itu jamaah wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa saja yang aku berada di atasnya, demikian pula para sahabatku berada di atasnya. Taib. Terjadi khilaf tentang tambahan ma ana alaihi wa ashabi, akhwan. Nah, akan tapi kalau kita perhatikan jalan-jalannya yang banyak dan juga penguatnya, dari sisi penguat yang sifatnya makna, secara makna, maka hadisnya untuk tambahan ini bisa terangkat. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. Perhatikan ya kawan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis ini bahwasanya keseluruhan orang yang berselisih halikun, mereka itu celaka, minal janibain, dari kedua sisinya. Celaka kecuali ahlu sunnati wal jamaah. Maka wujudkan kalau memang mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah, ya betul-betul berupaya mengikuti sunnah dan mengikuti al jamaah, mengikuti generasi awal, dan tidak mengada-adakan perkara baru yang tidak datang dari generasi tersebut. Kullu khairin fit tibai man salaf. Semua kebaikan itu pada ittiba terhadap generasi salaf. Wa ma ahsana qaula Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala, betapa bagusnya perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa saja di antara kalian yang ingin mengikuti suatu jalan, ingin mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah mati. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena sungguhnya orang yang hidup itu tidak aman atasnya fitnah. Jangan sampai engkau sudah mantap mengikuti orang, ternyata setelah itu orangnya menyimpang, bingung. Kalau engkau tidak diberi taufik oleh Allah, bisa-bisa ikut menyimpang seperti dia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummah, mereka adalah seutama-utama umat ini. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman, orang yang hatinya paling bagus dan ilmunya paling mendalam. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takallufnya, paling sedikit membebani diri, ya Pak. Tidak terlalu membebani diri. Sesuatu yang memang tidak dimampui, ya sudah, tidak usah bebankan pada diri sendiri. Tidak mampu membuat masjid, ya sudah, tidak perlu membuat masjid. Tidak perlu sampai minta-minta ke sana kemari demi bisa membangun masjid. Mampunya dengan kayu, ya bangun dengan kayu. Mampunya berdakwah
Nah, di rumah belum ada kemudahan untuk di masjid, ya tunaikan. Aqalluha takallufan. Ya. Hendaknya seorang jangan takalluf. Dan para sahabat orang yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk bersahabat, menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Kenapa? Karena Allah mengetahui baiknya hati mereka. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka itu. Nah, ketahui keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikuti mereka dalam jejak-jejak yang mereka tinggalkan, yaitu ikuti jejak-jejak para sahabat. Nah, ikuti jejak-jejak para salaf. Nah, jangan sampai stikernya di mana-mana back to salaf, kaosnya back to salaf, nah mobilnya ditulis back to salaf. Diajak kembali kepada kepada pemahaman para salaf, enggan. Nah, ini slogan kosong dari bukti. Karena manhaj salafin ikhwani fillah bukan sekedar klaim, bukan sekedar slogan. Ya. Tapi bukti yang penting. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak para salaf, ya ikuti sebaik mungkin. Ikuti sebaik mungkin. Karena pada jalan mereka keselamatan, sebab mereka orang yang telah selamat dan orang yang telah berhasil dakwahnya. Nah, yang telah berhasil dakwahnya para salafun al-kiram ridwanullah alaihim. Karena keberhasilan dakwah ikhwani fillah bukan semata-mata diukur dengan banyaknya yang mengikuti. Nah, bukan. Tapi betapa banyak dakwah-dakwah kesesatan diikuti oleh jutaan manusia. Tapi adalah konsistensi di atas al-haq dari para pemeluk manhaj tersebut. Itulah keberhasilan. Ya, kalau seorang sudah istiqomah sampai mati, itulah berhasil ya kawan berarti. Nah, wa tamassaku biha bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Maka berpegang teguhlah kalian dengan perkara yang kalian mampu dari akhlak mereka dan agama mereka, yaitu betul-betul ikuti. Nah, semampu kalian untuk mengikuti akhlak mereka. Karena kalau ingin persis, kayaknya tidak kuat ya. Dari sisi ibadah, dari sisi zuhud dan yang lainnya, kita tidak akan mampu kalau harus persis. Tapi bimastata'tum, ya, dengan apa yang kalian mampu untuk kita ikuti akhlak para salaf. Ya, wa dinihim, dan agama mereka, ya, mengikuti mereka bagaimana beragama, bagaimana beribadah. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sungguhnya mereka itu dulu berada di atas jalan hidayah yang lurus, di atas petunjuk yang lurus. Nah, athar ini ikhwan, athar yang sangat bagus dari sisi makna sahih. Nah, dari sisi makna jelas kesahihannya dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian itu beriman dengan semisal apa yang kalian itu beriman, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Demikian pula ayat tadi, wa may yushaqiqir rasul al-ayah. Taib, dari sisi makna sahih. Walaupun dari sisi sanad akhwani fillah, nah, padanya kelemahan. Taib, padanya kelemahan. Cuma untuk athar, sebagian para ulama tidak terlalu tidak terlalu ketat persyaratannya. Selama maknanya sahih, maka itu khair, padanya mau'izah dan padanya bimbingan. Qala fa sayati li hadzal makna ziyadatu bayanin insyaallah taala inda qauli Syekh wa naral jama'ata haqqan wa shawaba wal furqata zaghan wa adzaba. Dan akan datang untuk menjelaskan makna ini juga tambahan penjelasan insyaallah ketika
menerangkan perkataan Imam Tahawi, wa naral jamaah haqqan wa shawabah. Kami berpandangan bahwasanya al-jamaah itu adalah yang hak dan yang benar. Sedangkan al-furqah, perpecahan adalah penyimpangan dan adab. Nah, ini diingat-ingat. Ayat-ayat tadi akhwan antum baca kembali, dihafal. Diingat maknanya. Karena apa? Karena padanya faedah yang besar bagi setiap sunni salafi. Demikian pula hadis. Dan insyaallah kebanyakan yang sudah menghafalnya, tinggal istimbat dari ayat-ayat tersebut diingat. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.